الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Sebelumnya akan mengucapkan jazakallahu khairan al-akh Ustaz Abdullah bin Taslim yang telah melapangkan waktunya, karena pada asalnya jadwalnya beliau di sini. Cuman alhamdulillah beliau memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan ta'lim kita di tempat ini. Jazakallahu khairan. Baik. Kita telah membahas dari ikhwan dan telah membaca nasihatnya Al-Alim Ar-Rabbani Al-Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala indal fitan, pada saat terjadi fitnah, pada saat terjadi iftira, pada saat terjadi ikhtilaf, bagaimana beliau menasihatkan dan mengingatkan kita untuk hendaknya lebih hati-hati lagi di dalam bermuamalah. Dan sekarang kita akan mengambil atau meringkas sedikit dari kitab Ad-Dhawabit Asy-Syar'iyyah li Mawqif al-Muslim fil Fitan. Walaupun mungkin ini antum sudah pernah bahas, tetapi la ba'as min bab dzikra, min bab sebagai peringatan untuk mengingatkan aja, karena sungguhnya az-zikra tanfa'ul mu'minin, karena sungguhnya nasihat dan peringatan sangat bermanfaat bagi seorang mukmin. Walaupun telah berulang kali, tetapi insyaallah taala tetap akan ada manfaatnya pada saat kita membaca atau meringkasnya. Qala Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh rahimahullah ta'ala wa hafizah. Dan semua dhawabit ini ya ikhwan, semua dhawabit yang ditulis dan yang diterangkan oleh beliau ini adalah dhawabit syar'i yang sesuai dengan dalil syar'i, yang di mana sebagian ahli dhalal pada saat tidak bisa berhadapan dengan hujjah, mereka lari kepada cercaan. Dan ketahuilah ya ikhwan, bahwa ini adalah maslak ahli dhalal. Ketahuilah ya ikhwan, bahwa ini adalah maslak atau cara atau prinsip ahli dhalal wal bid'ah wal ahwa, di mana mereka pada saat tidak bisa berhadapan dengan hujjah, mereka lari kepada asyitat wa sabbat, lari kepada cercaan. Imma penghinaan, imma merendahkan, imma mencari aib pribadinya, dan berbagai macam celaan. Pegangilah bahwa ini adalah cara ahlul batil di dalam berhujjah. Kamu sampaikan kepadanya kelebihan dalil hujjah, dia akan mengatakan tapi orangnya begini. Jelas. Kembalinya kepada apa? Cercaan dan celaan dan makian dan penghinaan. Sebagaimana yang terjadi kepada umat-umat sebelum kita. Quraisy, pada saat mereka tidak bisa menghadapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hujjah, dengan dalil, larinya kepada apa? Larinya kepada celaan, cercaan dan makian. Mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majnun, sahir, tukang sihir, kahin, dukun, sumburun, membatir, orang yang terpisah dan terpencil dari keluarganya dan jauh dari kebenaran, dan juga sadiq, orang yang berpindah-pindah agama. Berbagai macam tuduhan, berbagai macam gelar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada satu kesimpulan kata Imam As-Sa'di, ini menunjukkan ragunya dan menunjukkan batilnya mereka.
Kalau mereka yakin dengan tuduhan ini bahwa Muhammad adalah orang gila, ngapain ngurusin orang gila? Tetapi lihat, pada saat mereka menuduh, kemudian tidak tenang dan tidak yakin bahwa tuduhan ini benar, mereka tiap hari berubah. Hari ini tuduhannya ini, besok lain lagi. Hari ini hujahnya ini, nanti besok lain lagi. Fahamu hadza barakallahu fikum, bahwa ini adalah termasuk maslak ahlul batil, termasuk caranya ahlul batil untuk menghadapi ahlul haq. Kita menyampaikan hujjah, kita menyampaikan kebenaran, dihadapi dan dibantah bukan dengan hujjah, tetapi dihadapi dan dibantah dengan cercaan dan makian. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan sebagaimana Fir'aun alaihi la'natullah. Pada saat didakwai Fir'aun, didakwai oleh Nabi Musa, dan dia tidak bisa berhujjah apa-apa. Tidak bisa menghadapi hujjahnya Nabi Musa. Apa pelariannya Fir'aun? Pelariannya Fir'aun adalah alam nurabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin ay minal jahilin. Ini pelariannya Fir'aun. Pada saat dia tidak bisa berhujjah, dia tidak bisa menghadapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan hujjah, dengan dalil, pelariannya adalah kepada sabbatin wa asyitab, lari kepada cercaan, celaan, penghinaan. Wahai Nabi Musa, bukankah kami telah membesarkan kamu di sana kami ini? Alam nurabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin, dan engkau tinggal di sana kami ini bertahun-tahun dari usiamu, dari umur kamu. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin, dan sekarang kamu berbuat seperti apa yang kau perbuat, berarti engkau adalah termasuk orang yang kafir. Ai jahilin, orang yang tidak tahu jasa, orang yang mengingkari kebaikan. Ini reaksi dari Fir'aun pada saat didakwai oleh Nabi Musa. Pada saat tidak bisa menghadapi hujjah, pada saat tidak bisa berhadapan dengan dalil, dengan hujjah, yang ada adalah cercaan, makian, penghinaan, yang la ilaha illallah ditiru oleh sebagian orang yang bahkan dulunya juga teman kita. Tidak bisa berhujjah, tidak bisa berdalil apa? Dasar hizbihina. Tidak ada lain kecuali itu saja. Tidak ada lain kecuali makian, cercaan dan celaan, wal'iyadu billah. Fana'am, tetapi kita katakan saya alamuna gadan manil kadzabul asyir. Besok lupa kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ketahuan siapa sungguhnya yang berdusta. Baik. Kita baca Quran kitab ini sehingga kita bisa jadikan pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam menghadapi fitnah. Qala Syekh hafizahullah taala wa rahimah, "Ad-dawabit wal qawaid asy-syar'iyyah al-wajibah ittiba'uha fil fitan." Dawabit, batasan atau ketentuan dan kaidah syariat yang wajib kita ikuti pada saat terjadi fitnah. Usrut hadzal maslak, tempuhlah cara atau jalan seperti ini agar kamu akan selamat dari fitnah. Yang pertama kata beliau, al-awwal min tilka ad-dawabit wal qawaid, fa-awwal tilka ad-dawabit wal qawaid annahu idza dhaharat al-fitan. Bahwasanya kapan muncul fitnah, atau taghayyarat al-ahwal, atau mulai berubah keadaan yang tadinya menyuruhkan sunnah, yang tadinya ukhuwah bersaudara kok tiba-tiba berubah keadaan. Taghayyarat al-ahwal, yang tadinya saling memuji, saling menganjurkan kok tiba-tiba berubah keadaan. Yang tadinya saling tawadhu, saling ta'lim bersama, kok tiba-tiba berubah keadaan. Fa'alaika birrifq, maka pada saat itu kamu hendaknya arif, tanamkan pada dirimu lemah lembut, wa ta'anni, dan hati-hati, wal hilm, dan al-hilm yakni hikmah, wala ta'jal, dan jangan tergesa-gesa. Lihat nasihatnya para ulama yang diselisih oleh kebanyakan orang.
yang tadinya kelihatan kalem, pendiam, sopan sekali. Garangnya nampak pada saat kapan? Fitnah. Kapan ada fitnah? La ilaha illallah. Kaget orang. Heran orang. Orang ini tadinya kok lemah lembut, kalau cakap, kalau bicara kok rasanya sejuk didengar di hati. Nunduk, ternyata nanduk sekarang. Baik, terbalik. Semestinya kata para ulama, pada saat terjadi fitnah dan taghayyaratil ahwal dan berubah keadaan, pada saat itu kamu terapkan ar-rifq, lemah lembut kepada saudaramu. Jangan justru sebaliknya. Di luar fitnah lemah lembut, begitu ada fitnah kelihatan paling ganas. Dan ini yang terjadi pada sebagian orang. Orang dari wajahnya, tampannya kelihatan wajah kalem, pendiam. Kapan ada fitnah, na'udzubillah. Ternyata ganas, lebih ganas daripada serigala. Semua dimangsa. Semua yang tidak sejalan, tidak ada pemahaman dengannya disikap, dilibat lagi sudah. Yang tadinya padahal tidak berani. Yang tadinya jangankan mau mentahdir, mau mentanfir. Pada saat diingatkan atau ditanya, Ustaz, bagaimana tentang masalah-masalah ini? Saya nggak berani. Tanyakan aja sama Ustaz sana. Tanyakan aja, lebih baik kita telepon aja. Begitu hati-hatinya pada saat belum terjadi fitnah. Tetapi begitu terjadi fitnah, sebaliknya dari apa yang dinasihatkan oleh para ulama. Rezekinya hilang, lemah lembutnya hilang. Yang ada adalah Masya Allah, kalau kita ketemu dengan teman yang ada kayak mukanya muka patung Gajah Mada. Yang tadinya penuh dengan senyum ramah kalau ketemu. Begitu terfitnah, begitu ada fitnah, na'udzubillah. Kalau ketemu dengan orang, pasang bodi juga. Pasang bodi. Mana rezekinya selama ini terbalik. Para ulama menasihatkan kapan ada terjadi fitnah, kapan muncul fitnah. Dan taghayyaratil ahwal, mulai berubah keadaan. Maka hendaknya di saat itu kamu tanamkan rizq kepada diri kamu dan pada saudara-saudara kamu. Tenang, lemah lembut. Ta'anni, kemudian tenang. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa untuk bertindak, untuk komentar, untuk berbuat, untuk ini. Tapi hendaknya kamu kembali kepada sunnah. Kembali kepada ulama. Kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Jangan justru tergesa-gesa. Ingin cepat naik daun, ingin cepat dikenal, ingin cepat dikenal sebagai penulis, sebagai dai. Ini yang membuat kita ya, Pak. Yang tadinya Masya Allah sulit sekali untuk diajak ta'lim, diajak jadwal sulit karena tawadhu'nya. Janganlah, saya masih belajarnya baru aja. Ada yang lebih pintar dari saya. Saya dengan banyak-banyak bisa jadwal. Ada yang lebih alim dari saya. Saya belum bisa apa-apa, cuma berapa tahun aja saya belajar. Tadinya sebelum terfitnah. Begitu ada fitnah, saya adalah orang paling pintar. Seakan-akan seperti itu. Kalian harus tanya minta fatwa sama saya. Jangan hadir ke majelis siapapun selain majelis saya. La haula wala quwwata illa billah, dari akhlak dari akhlak bobroknya sebagian orang. Yang tadinya jangankan ditanya jangankan masalah yang bersangkutan dengan kehormatan seorang muslim. Jangankan pertanyaan masalah yang menyangkut kehormatan seorang muslim. Masalah pertanyaan fikih pun selalu diarahkan kepada orang lain. Jangan tanya saya, ada yang lebih adil. Tetapi begitu ada fitnah, jangankan pertanyaan fikih, pertanyaan yang menyangkut seorang muslim, bahkan seorang dai yang diharapkan kebaikannya, tampil paling depan. Na'udzubillah ya ikhwan. Ini yang tadi kita katakan, perbedaan seorang akan kelihatan akalnya pada saat ada fitnah. Seorang akan kelihatan akhlak baiknya, akhlakul karimahnya. Seorang akan kelihatan kedewasaan dan keilmiahannya pada saat ada fitnah. Di situ kamu akan kelihatan. Apakah kamu dewasa? Fanaam. Seseorang akan kelihatan berani ya kawan, pada saat dihadang oleh musuh ternyata dia bertahan. Baru kita katakan ini orang memang hebat.
Tetapi kalau di kota, saya ini sudah biasa dikeroyok 10 orang nggak pernah mundur. Ternyata maksudnya dia nggak pernah mundur, yakni maju dengan langkah 1000. Saya ini siapapun nggak ada yang saya takuti. Saya sudah biasa menghadang preman-preman di jalan, itu sudah biasa saya. Akan ketahuan bahwa dia pemberani pada saat terbukti bahwa dia dihadang. Ternyata baru diancam duluan, baru dihadang satu orang udah kencing di celana. Ternyata baru melewati kuburan udah kencing di celana. Itu udah hantu ular itu. Di situ akan terbukti. Demikian juga ya, kamu akan terbukti keilmiahanmu. Kamu akan terbukti kedewasaanmu. Kamu akan terbukti bahwa kamu adalah orang yang pantas jadi da'i atau tidak pada saat ada fitnah. Bagaimana cara kamu mengatasi fitnah? Di situlah akan terbukti. Ilm, hikmah, di mana fungsinya kata beliau, dengan al-hilm kamu akan menghukumi segala sesuatu sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Dan ini yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat di mana beliau mengatakan inna fika khaslatun yuhibbuha Allah al-hilm wal ana. Hati-hati dan kemudian hilm, tenang, hikmah di dalam berbicara, di situ akan terlihat. Ini al-dhawabit yang pertama. Jangan wala ta'jal, dan jangan tergesa-gesa, wala takun ma'al mutasarri'in, dan juga jangan bersama orang-orang yang tergesa-gesa. Karena betapa cepatnya masalah takdir zaman sekarang ini. Hanya karena masalah katanya aja udah bisa bangun di atasnya takdir. Hanya karena masalah dengar dan baca di internet, di SMS sudah bisa bangun. Rusak orang yang seperti ini, rusak dan merusak. Kadang ini masalah al-dhawabit al-ula. Dhawabit yang pertama. Dan memang kita sengaja meringkas karena melihat waktu yang sangat ringkas yang insya Allah akan cukup sebagai pelajaran bagi kita. Dan untuk kalau yang mau baca lebih lengkap, tentunya baca sendiri. Ini ikhwan al-dhawabitul ula. Kita hanya sekedar memperkenalkan kitab ini kepada antum semuanya, dan kandungan daripada kitab ini supaya bisa bermanfaat dan supaya kita bersikap lebih dewasa di saat ada fitnah. Kemudian kata beliau, "As-tsani min tilka al-dhawabit wal qawaid." Yang kedua, di antara dhawabit, ketentuan atau kaidah syar'i yang harus dipegang oleh seorang muslim pada saat terjadi fitnah. Annahu idza barazatil fitan wa taghayyaratil ahwal. Bahwasanya kapan muncul fitnah atau berubahnya keadaan, mulai berubah. Yang tadinya berdakwah bersama kok tiba-tiba berubah. Yang tadinya saling mengarahkan ikhwan kok tiba-tiba saling menghajar, saling menjauhi. Yang tadinya jadwal diatur bersama kok tiba-tiba jadwalnya ditabrakkan masing-masing sudah. Taghayyaratil ahwal. فلا تحكم على شيء من تلك الفتن أو من تغير الأحوال إلا بعد تصوره. Maka jangan sampai kamu menghukumi satu pihak pun dari dua orang yang bertikai dari fitnah, dari masalah fitnah tersebut, kecuali setelah kamu mengkaji dan mempelajarinya. Illa ba'da tasawwuri. Fana'am. Riayatan lil qaidah al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurih. Dalam rangka menjaga dan memelihara kaidah usuliyah, di mana kaidahnya bahwasanya al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurih. Yang namanya hukum adalah hasil atau buah daripada pengkajian suatu masalah. Lihat, pada saat ada kelainan, kok sekarang ada kelainan fatwa? Kok sekarang ada perubahan keadaan? Kok sekarang kelihatan ada fitnah? Maka kata beliau, jangan kamu tergesa-gesa menghukumi, karena kaidah usuliyah mengatakan al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwuri. Hukum
itu akan keluar setelah kamu mengkaji dan mempelajarinya. Lihat. Jangan kamu sudah keluar teriak-teriak sana kemari, apalagi menulis bahwa yayasan itu bid'ah. Setelah ditanya apa alasannya? Alasannya fatwa Syekh. Ya, kamu sekarang sudah menghukumi. Kamu sekarang kalau mengatakan bid'ah, artinya kamu sudah menghukumi. Kamu belajar usul fikih atau tidak? Al-qawaid al-usuliyah, di dalam kaidah usul fikih dikatakan al-hukmu ala syai'i far'un 'an tasawwurih. Yang namanya hukum adalah merupakan hasil atau buah daripada pengkajian suatu masalah. Kamu sekarang sudah menghukumi bid'ah. Mau tidak mau kamu harus menunjukkan alasannya. Apa alasannya? Alasannya di dalamnya ada tatawul, ada ini, ada itu, ada ini. Sini. Kamu lihat. Terjadi apa enggak ini? Alasannya di dalamnya ada pemilu. Sini. Kamu lihat. Ada apa enggak? Lihat. Alasannya ada anggota, ada ini, ada anggota, ada ini. Semua. Kalau begitu yang namanya kalau sudah ada anggota, ada apa, berarti kalau itu sudah mengandung pemilu. Semua ikhwan-ikhwan kita, maaf, yang penjual kayu, yang penjual toko, semua bubar, bid'ah semuanya. Karena di situ mesti ada bagian ini, ada bagian itu, ada bagian ini, ada bagian itu, semuanya bubar. Tidak ada yang benar kalau seperti itu. Tidak ada, tidak perlu. Walaupun ada syekh sudah daurah sendiri aja. Jangan ada sisi pengangku yang jemput syekh, yang ini, yang ngantar, yang menerjemah. Itu semua anggota apa namanya. Kalau seperti ini harus hak semuanya. Subhanallah. Jangan tergesa-gesa menghukumi. Kalau kamu sudah mengatakan bid'ah, artinya kamu sudah menghukumi. Pada saat dituntut, hujjah sudah siap. Jangan dituntut hari ini, setelah diingkari mana buktinya tidak terbukti, besok berubah lagi hujjahnya. Hari ini mengatakan tasawur, kita katakan buktinya nggak ada, nanti saya cari lagi hujjahnya apa kira-kira. Ini terbalik. Kaidah usuliyah mengatakan tidak bisa keluar hukum kecuali setelah mengkaji. Mereka apa? Keluar hukum dulu baru mengkaji. Ini cungkir baliknya keyakinan atau prinsipnya dari sebagian teman-teman kita yang mengaku berada di atas manhaj salaf ini. Kaidah mengatakan jangan kamu menghukumi sebelum kamu pelajari. Mereka enggak, hukum dulu, nanti hujjah belakangan. Apa dalilnya? Fatwa syekh, qaul syekh, ucapan syekh, lagi-lagi syekh, lagi-lagi syekh. Ya akhi, kamu ini ahlus sunnah atau sufi atau jamaah tabligh. Kamu ini ahlus sunnah wal jamaah. Al-Quran di hadapan kamu, di rumah kamu. Kitab hadis ada di hadapan kamu. Kenapa kok tiba-tiba seperti ini semuanya serba terus? Mana buktinya komitmen kamu dengan pengakuan bahwa kamu adalah ahlus sunnah wal jamaah? Kok semuanya serba taklid seperti ini? Sedikit-sedikit share. Yang subhanallah ya kawan dari taklid. Lihat, jangan kamu menghukumi. Sudah menghukumi, jangan belajar sama ustaz ini sama ini. Giliran ditanya apa dalilnya, apa hujahnya, tanya aja sama saya kalau nggak percaya. Ini manhaj apa sepertinya, kawan? Pernah para ulama mengajarkan seperti ini? Wallahi gelandangan pakar pun nggak berani bicara seperti ini. Sudah menyebarkan SMS, sudah menulis, jangan belajar sama ustaz ini, jangan, giliran dituntut apa alasannya? Baca aja mazhabnya. Giliran dituntut, tanya aja sama la ilaha illallah. Kamu mukallid, bukan ahlus sunnah wal jamaah, kamu mukallid. Kamu orang yang taklid. Kamu ibaratnya seekor sapi yang penting dikasih rumput diam. Nurut. Tetapi kalau kamu mengaku ahlus sunnah wal jamaah, kamu mestinya bisa berhujjah. Kamu mestinya bisa berargumen dengan hujjah, dengan ilmu yang kamu miliki. Fahamu hadza barakallahu fikum ya ikhwan. Ini adalah mabda'ud dhalal. Lihat para ulama menasihatkan kepada kita. Kalau terjadi fitnah, adanya perubahan keadaan, kamu hendaknya
Jangan tergesa-gesa menghukumi. Jangan tergesa-gesa terjun di dalam fitnah. Sebelum kamu mempelajari dan mengkaji mana yang benar dan mana yang salah. Kamu tidak mampu mengkaji dan mengkaji mana yang benar, mana yang salah. Ada ustaz kamu. Ada ulama. Kamu jauh dari ulama. Kamu jauh dari ulama ya. Kamu tidak bisa bertanya kepada ulama. Ada kitabnya para ulama di tengah-tengah kamu. Ada kitabnya ulama di tengah di kampung di negerimu. Kamu tidak bisa membaca kitabnya ulama karena kejahilan kamu. Ada yang bisa menunjukkan ke kitab ulama, ada yang bisa membacakan kepada kamu kitabnya ulama. Tanya kepada ustazmu yang bisa membacakan kitabnya ulama. Ada yang bisa membacakan kitabnya ulama di tengah kamu. Kenapa kamu tidak menghargai ini semuanya? Yang ada adalah SMS, email, internet, semuanya semua. Kerjanya fitnah. La ilaha illallah. Pegangi kaidah yang diterangkan oleh para ulama ini. Ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga ya kawan, yang juga wajib dipegang oleh seorang mukmin pada saat muslim pada saat terjadi fitnah. Yang ketiga adalah an yalzam al-muslim al-insaf wal adla fi amrihi kulli. Seorang muslim hendaknya dia berpegang dengan kaidah al-adl wal insaf di dalam masalah dia semuanya, di dalam segala urusannya. Apa maksudnya al-adl wal insaf di sini ya kawan? Terapkan kaidah ini kepada ahli sunnah wal jamaah. Itu perbedaannya ahli sunnah dengan as-sururiyun. Kalau as-sururiyun menerapkan kaidah ini kepada ahli bidah, yakni menerapkan kaidah ini kepada ahli bidah, kaidah al-adl wal insaf. Kamu harus adil. Kamu menjarah menyebutkan kejelekan ahli bidah juga harus sebutkan kebaikan. Itu namanya insaf berarti. Keliru mas. Keliru. Al-adl wal insaf, kaidah yang seperti ini terapkan kepada ahli sunnah wal jamaah yang keliru, yang salah, kamu akan selamat dari fitnah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, yaqulu Allah jalla wa ala wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Dan jika kalian berucap, maka hendaknya kalian berucap yang adil walaupun kepada karib kerabat kalian. Wa yaqulu jalla wa ala ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Dan janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian untuk tidak berbuat adil. Berbuat adillah karena sungguhnya perbuatan adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kemudian kata beliau, kita meringkas, ma ma'na al-adl wa ma ma'na al-insaf fi hadhihi al-qa'idah. Lihat, apa makna adil dan apa makna insaf dalam kaidah ini. Ingat, jangan sampai salah paham. Nanti jangan-jangan ada yang keluar, oh kita menganjurkan orang adil dan insaf secara umum. Lah. Ingat, kaidah al-adl wal insaf yang kita terapkan sekarang kepada siapa ya kawan? Kepada ahli sunnah wal jamaah. Kalau kepada ahli bid'ah, kabir alaih. Selesai. Cuma kita sekarang sedang berbicara khilaf yang terjadi di kalangan siapa ya kawan? Di kalangan ahli sunnah. Terapkan al-adl wal insaf di situ. Kata beliau, ma'nahu annaka ta'ti bil umuri al-hasanati wa bil umuri as-sayyi'ah. Ta'ti bi hadha al-janib alladhi tuhibbu wa dhalika al-janib alladhi la tuhibbu. Thumma tuwazinu wa tu'ridu lahumā 'arḍan wāhidan wa ba'da dhalika tahkum. لأنه جزما يحصل من أرض الجانبين معا ما يعصم المرء من أن ينسب للشريعة وينسب إلى الله جل وعلا وإلى سنة من سننه الكونية ما ليس موافقا لما أمر الله جل وعلا به. Apa makna al-adl wal insaf? Di dalam kaidah ini kata beliau, artinya annaka ta'ti bil janib alladhi tuhibbu. Pada saat ada saudaramu seorang sunni, salafi ahli sunnah wal jamaah salah, dan ada dia melakukan perbuatan yang keliru dan kamu tidak cintai. Kamu datangkan kejelekan ini, perkara yang kamu tidak cintai ini, kemudian kamu datangkan juga perkara yang kamu cintai, yakni antara kebaikan dan kejelekan saudaramu ini datangkan di hadapan. Kemudian ditimbang. Tuwazin bainahuma tsumma tahkum. Setelah itu kamu timbang, kemudian kamu hukumi.
baru namanya muslim yang sejati. Lihat. Kamu lihat kebaikan, kemudian kejelekan. Setelah itu timbang. Apakah pantas kejelekan orang ini satu kejelekan ini menghapus ilmu dia yang selama ini dia pelajari, menghapus dakwah dia yang selama ini dia pelajari, menghapus kitab dia yang selama ini dia pelajari dengan satu kesalahan ini? Kita lihat kesalahan ini apa? Kesalahan ini na'udzubillah murtad. Kesalahan ini na'udzubillah mengingkari bahwasanya Allah ada di langit. Wah, ini kesalahan fatal. Kesalahan fatal yang jelas perlu diperhitungkan. Karena setelah itu teliti kesalahan ini, timbang antara kesalahan dan kebaikan tadi ini. Ternyata kesalahan dalam masalah ijtihadiyah. Ternyata kesalahan dalam masalah mungkin kesalahan paham di dalam berdalil. Kesalahan mungkin ternyata dia adalah kesalahan yang bentuknya maksiat, yang bentuknya permasalahan-permasalahan sungguhnya sepele. Berarti masalahnya adalah masalah yang harus dilebur dalam kebaikan dia. Dan ini yang memang terjadi kepada para ulama, ya kawan. Kenapa sekarang para ulama tidak pernah ada yang berfatwa kita meninggalkan kitab Syarah Muslim Al-Imam An-Nawawi, padahal di dalamnya ada ta'wil terhadap nama dan sifat Allah. Di dalamnya ada kebolehan tawassul dengan orang saleh yang sudah meninggal. Di dalamnya banyak berbagai macam, ada beberapa kesalahan. Apalagi kalau kita baca kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi. Tapi kenapa ya kawan, tidak pernah ada ulama berfatwa bahwa Imam An-Nawawi adalah hizbi, harus dijauhi? Tidak pernah. Kenapa? Karena adanya al-adl wal insaf di kalangan para ulama. Dilihat apa mayoritas keadaan beliau Imam An-Nawawi ini. Demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ternyata mayoritas keadaan beliau adalah mensyarah hadis, dan inayah perhatian beliau adalah kepada dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada kitab was sunnah, mensyarah Al-Quran, mensyarah sunnah, dan di atas manhaj salaful ummah. Ternyata dilihat kecenderungan dan mayoritas keadaan dan ilmunya beliau dan upaya beliau selalu ditumpahkan kepada Al-Kitab was sunnah, sehingga para ulama mengatakan, oh ini adalah kesalahan yang dilebur dalam kebaikan ini tadi. Kemudian setelah itu bedakan dengan teman-teman kita yang semangat muda, semangat ABG tadi ini. Satu kesalahan aja sudah jangan belajar sama ustadz ini karena punya yayasan. Satu itu pun kalau dianggap kesalahan. Subhanallah. Jangan belajar karena membela syekh ini. Jangan la haula wala quwata illa billah. Yang subhanallah kalau seandainya mungkin ucapan seperti itu diperdengarkan sama anjing, mungkin anjing pun ketawa mungkin. Kalau seandainya anjing bisa dengar. Kok aneh cuma seperti itu langsung tidak boleh belajar. Kalau seperti ini kita mau belajar sama siapa Ustaz? Yang tidak pernah salah. Belajar sama Jibril yang tidak pernah salah. Hanya karena melakukan satu kesalahan sudah tidak boleh belajar, kemudian ditahdir, sudah ditampil, kemudian tidak boleh mengambil ilmu darinya. La ilaha illallah. Belajar sama siapa dia punya Ustaz? Jadi orang awam aja katanya. Inilah yang tadi kita katakan para pengacau dalam dakwah ini. Para pengacau di dalam dakwah ini berusaha mengacaukan dakwah dengan nama Salafiyah. Dengan nama Salafiyah, sebagaimana Paulus mengatasnamakan Nasara, ternyata dia merubah agama dan merusak agama Nasara yang semula dari warisan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fanaam, ini dhabit yang ketiga ya kawan. Perlu adanya al-adl wal insaf. Kalau terjadi khilaf, fitnah antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, mesti ada al-adl wal insaf. yakni lihat dari sisi kebaikan, tetapi kalau tentunya ini bisa dilihat kalau orangnya bersih dari hasad. Tapi kalau sudah orang tercokol di dalam hatinya perasaan hasad dan dengki, naudzubillah. Orangnya Masya Allah, ilmunya Masya Allah, pembahasannya, ta'alimnya Masya Allah, daurah Masya Allah begini. Iya, tapi yang ditunggu apa? Tapi. Itu mesti ada lagi.
memang bagus orangnya, masya Allah begini, tapi semua akibat daripada apa ya kawan? Hasad. Yang kalau seandainya boleh kita sambung, tapi kamu hasad. Selesai. Inilah hasad. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilat, walakinna aina sukhti tubdil masawiyah. Yang namanya pandangan keridhaan, pandangan ridha dan senang, fanatik, ta'assub an kulli aibin kalilat. Semua kesalahan itu lebur hilang semuanya. Walakinna aina sukhti tubdil masawiyah. Tetapi kalau sudah pandanganmu kamu terapkan kepada seorang pandangan dengki, pandangan hasad, pandangan murka, an kulli tubdil masawiyah, selalu menampakkan dan mencari kekeliruanmu dan kesalahanmu. Setiap ada yang ngomong, ada yang berbicara begini-begini memuji, iya memang, tapi kamu hasad. Tapi hatimu yang kotor. Pinginnya kamu aja yang dipuji. Pinginnya kamu aja yang didengar. Pinginnya kamu aja yang naik. Pinginnya hasad. Hasad. Saya subhanallah datangkan antara al-hasanah, kebaikan dan kejelekan orang tersebut, kemudian ditimbang. Apakah layak kejelekan yang seperti ini menggugurkan dakwahnya, mengharamkan orang untuk mengambil ilmu darinya? Baru namanya orang yang berilmu. Baru namanya orang yang berakal dalam berbicara. Tetapi kalau sekedar nabrak atau nabrak aja, fanaam, berarti bukan dai tapi gelandang. Fanaam. Isya jam berapa ya kawan? Isya jam berapa? Jam 8. Siapa manusia masjid yang biasa azan ini? Pengurus masjid yang biasa azan jam berapa itu? Jam 7 lewat 15 menit. Berarti 5 menit lagi. Kalau begitu kita persiapan Isya, insya Allah kita akan lanjutkan ba'dal Isya. Ba'dal Isya, alhamdulillah kita akan lanjutkan, masih ada 3 lagi, insya Allah kita akan selesaikan. Fanaam, dan juga memang afwan karena pertemuan kita mungkin cuma malam ini aja, karena besok karena mau safar. Insya Allah Taala kita akan lanjutkan ba'dal Isya. Untuk yang 5 menit biar ikhwan persiapan wudu. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiikum.